Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kembali kita bertemu lagi dengan saya, Evangelis Agnes Siagian. Kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan sebagai penghantar untuk membawa seluruh aktivitas kita ke hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kepada kita kasih sukacita dan damai sejahteranya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami adalah orang-orang yang tidak mampu dan dikuatkan oleh Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, kemurahan-Mu melimpah atas kami ya Bapa. Tuntun dan peliharalah kami agar kami mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini yang menyapa kita diambil dari Mazmur 140 ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 140 ini disebut juga dengan doa memohon pertolongan Tuhan. Daud dalam hal ini menganalogikan dirinya sebagai orang tertindas dan bangsanya menjadi orang-orang miskin yang terkesan tidak dapat berbuat apa-apa lagi, menjadi kaum papa yang sangat butuh pertolongan dalam mengatasi perkara mereka. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, orang tertindas dan orang miskin ada di mana-mana. Bahkan mungkin kita dapat saja menjadi orang yang saat ini mengalami penindasan dan diacuhkan. Ketertindasan orang-orang bisa saja disebabkan oleh banyak faktor. Pertanyaannya, siapakah yang mau mendengar suara orang-orang yang tertindas? Agak jarang kita melihat orang yang suka mendengar suara-suara orang yang tertindas dan orang miskin, sebab kebanyakan tidak bisa memberikan solusinya. Bersyukurlah masih ada orang-orang yang berhati mulia yang peduli terhadap penderitaan orang-orang yang tertindas dan mengalami perkara-perkara yang sangat sulit karena mereka dianggap miskin. Saudaraku, di saat begitu banyaknya penderitaan yang dialami Daud dan bangsanya, Daud datang kepada Tuhan. Sebab Daud mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha adil. Dia yang memberikan keadilan kepada yang tertindas dan membela orang-orang miskin. Orang-orang fasik, orang-orang jahat bisa saja membuat tipu muslihat sedemikian rupa. Demikian juga orang sombong meninggikan dirinya dan berniat menghancurkan orang benar, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak akan membuat rencana mereka berhasil. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan kita memiliki tempat perlindungan yang adil. Ia mampu melindungi kita dari tipu dan jerat orang jahat. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini mungkin kita tidak berada dalam situasi perang seperti yang dialami Daud. Tetapi kita perlu memohon perlindungan terhadap maksud-maksud jahat orang yang ingin menjatuhkan kita. Bahkan yang ingin menjauhkan iman kita kepada Tuhan. Kita bisa saja mengalami penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang jahat kepada kita. Akan tetapi dalam kondisi apapun kita tetap meyakini
bahwa Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Tuhan akan menegakkan keadilan dengan membela orang benar dan menghukum orang yang bersalah. Saudaraku, yang terpenting dalam hidup kita haruslah menjalankan kehidupan benar di mata Tuhan dan menjadi orang yang jujur. Mazmur 140 ayat 14, sungguh orang-orang benar akan memuji namanya. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Dengan demikian, cara ini merupakan jalan agar permohonan kita berkenan di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah yang memberi keadilan dan menjaga hidup kita di dalam jalan-jalannya. Yang terakhir yang tak kalah penting, kita harus mengikuti ajaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudaraku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengalami pergumulan, memohon pertolongan satu-satunya kepada Tuhan, maka mari kita, agar Tuhan mendengarkan doa kita, kita harus hidup benar, kita harus hidup jujur dan mau mengampuni. Tidak ada pilihan bagi umat percaya agar selalu mengampuni, agar pimpinan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus bersama-sama dengan kita. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa mengajarkan kepada kami. Walaupun saat ini mungkin kami sedang tertindas, banyak orang-orang yang membenci kami, bahkan ruang gerak kami terbatas Tuhan, karena banyak orang yang berusaha untuk membuat kami menjadi lemah, bahkan kami melupakan Tuhan. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus kami dikuatkan kembali, dan kami percaya Tuhan pasti akan beri jalan bagi kami. Berkatilah kami Tuhan, agar hidup kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu akan melakukan tugas-tugas pekerjaan. Tuhan memberkati pekerjaan apapun yang kami lakukan. Tugas-tugas pelayanan, Tuhan memberkati apapun yang dilakukan. Tuhan memberkati anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, bahkan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terbaring sakit. Tuhanlah yang menyembuhkan dan memberkati. Saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan hibur. Dan saudara-saudara kami yang sedang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, Tuhan juga yang menambahkan berkat luar biasa bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.